Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Jona John Channel. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya sudah memegang satu buah smartphone miliknya Oppo F11 ya. Ini saya dapatkan pembeliannya itu bukan dari Tokopedia yang seperti biasanya atau di Bukalapak. Ini kebetulan lewat Facebook ya, marketplace-nya, atau di grup-grup yang sekitaran daerah sini, daerah Sukabumi. Ini variannya kemarin pas di itu yang RAM 4 GB, sementara internalnya atau storage-nya itu 128. Oke, kita akan bahas secara rinci. Pertama kita akan mulai dari segi fisiknya dulu. Tapi sebelum lanjut lebih jauh pembahasan dari si HP ini, gak ada salahnya buat teman-teman yang belum subscribe sama channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman dapat pemberitahuan mengenai video-video terbaru dari Jona John Channel. Dan lebih bagusnya jangan lupa juga like, share, dan komen pastinya ya. Mudah-mudahan semakin berkembang si channel ini. Oke, kita akan membahas dari segi build quality tampilan bodinya terlebih dahulu. Pada bagian bawah sini, di sini masih terlihat mulus ya. Di sini ada speaker pada bagian kanannya, lalu ada buat port USB chargernya ya, masih charger yang lama ya ini ya, bukan tipe C, masih yang USB. Lalu ada pada bagian sini ada buat audio rekam telepon ya, dan masih disediakan jack audio 3,5 mm, dan ini masih mulus banget ya, padahal ini bekas ya, bekas pemakaian. Lalu pada bagian sisi atau samping sebelah kirinya di sini masih terlihat mulus juga. Kita cek dulu ya. Oke, masih mulus. Wah, mantap nih. Di sini terdapat buat SIM tray ya di sini. Ini sudah menggunakan dual SIM dan juga sudah tersedia SD card. Jadi terpisah ya. Lalu pada bagian sini ada tombol volume tambah dan kurang ya. Oke, kita lanjut pada bagian atasnya. Di sini kita cek lagi. Oke, mulus ya, masih mulus ini, benar-benar mulus. Dan pada bagian sini masih ada buat merekam audio juga ya. Lalu pada bagian samping kanannya di sini kita cek dulu. Wow, mulus banget lagi nih. Mantap nih, bener nih, untuk bezelnya ini masih benar-benar mulus. Dan di sini terdapat tombol power ya, tombol itu untuk on off-nya di sini. Oke, pada bagian samping-sampingnya sangat memuaskan. Lalu kita akan ke bagian depan dulu aja ya. Di sini sudah layarnya menggunakan Infinity P ya. Ada bagian sini pada kamera di tengah-tengah yang berbentuk P disediakan. Dan di sini terlihat sudah memakai anti gores, bukan tempered glass ya ini ya. Ini yang bawaannya ada sedikit kotor-kotor, tapi kalau misalkan kita ganti dan diganti sama tempered glass, ini akan kembali mulus lagi ya. Di sini ada kamera, lalu pada bagian atasnya ada ini ya, buat suara telepon, speaker teleponnya hanya single ya. Sebelah sini saya di bawah nggak ada. Biasa review Sony yang stereo ya, atas dan bawah. Kalau ini nggak ada ya. Oke, pada bagian depan no problem, tinggal ganti pelindung layarnya saja sama tempered glass biar kelihatan lebih kinclong. Oke, lalu kita akan ke bagian belakang. Ini warna hijau ya. Hijau apa tuh disebutnya? Hijau kilat atau hijau marmer ya yang ini. Oke, di sini kita lihat ini sudah menggunakan dual kamera, masih bersih, hanya ada debu-debu, tinggal dibersihkan saja. Dan kondisinya pun ya masih tergolong mulus lah ya untuk dual kamera di sini.
dan ada juga ini pada bagian tengahnya itu flashnya bagian tengah, dan di sini untuk sidik jari fingerprintnya. Lalu pada bagian bawahnya ini ada yang horizontal ya, tulisannya ini tulisan Oppo Design by Oppo. Lumayan cukup elegan sih ya, dengan menggunakan bahan dari glass ini ya, bahan kaca ya, terlihat lebih mewah saja ya. Kita bisa lihat ini terlihat lebih mewah. Oke, untuk segi build quality tampilannya ini saya sangat puas banget, dan ini sekedar informasi saya dapatkan si Oppo F11 ini untuk secondnya yang varian 4 juta yang varian RAM 4 GB internal 128 ini saya dapatkan di harga 2 jutaan saja ya. Kalau misalkan kita mengacu pada harga barunya sih cukup lumayan jauh ya. Sementara untuk varian 464 GB itu sama sih, hampir sama saja ya. Ini kebetulan ya bisa dibilang lumayan murah juga sih ya, kalau segitu standar lah ya harganya. Ada juga yang biasa menjual sampai harga 19, 18, tapi dengan kondisi yang tidak begitu mulus lah ya, sesuai kondisinya. Oke, lanjut kita akan mencoba kepada bagian softwarenya. Oke, selanjutnya kita akan mencoba membuka di tentang ponselnya ya, di pengaturan. Kita akan coba buka. Oke, kita akan melihat di tentang ponselnya. Oke, ini ada tentang ponsel. Mohon maaf kalau misalkan ini tidak terlalu jelas, soalnya saya ngambilnya di luar ruangan ya. Pingin nyoba seperti biasa lagi. Kalau kemarin sudah mencoba di dalam ruangan ya bosen juga gitu ya. Kayaknya lebih enak di luar ruangan, itu lebih gimana ya, lebih terasa aneh aja gitu. Banyak orang yang ngelihat lagi apa gitu saya ya. Oke, ini kita lihat versi Androidnya, OS-nya sudah OS 9 ya, OS Pie sudah nggak ketinggalan ya. Sementara upgradean paling terbaru kan sampai OS 10 ya. Oke, modelnya CPH 1911, prosesornya i-Core ya, 8 sayap, 8 otak. Untuk RAM-nya 4 GB, lalu memori perangkatnya atau internalnya 128, dan ini sudah dipakai sama saya banyak filenya. Sisa yang kosongnya itu 71,9 GB ya. Oke, versi apa lagi nih? Sementara itu di softwarenya ya udah nggak ketinggalan lah ya. Oke, selanjutnya kita akan mencoba pada bagian baterainya, apakah masih aman. Ini kapasitasnya 4000 lebih ya. Kalau si Oppo F11 ini nggak nyampe 5000 sih. Dan ini masih sehat-sehat aja selama saya gunakan beberapa hari ini. Selanjutnya kita akan mencoba pada bagian kameranya. Untuk kameranya sendiri, kamera utama ini nanti hasilnya saya akan kasih lihat ya. Untuk kamera utamanya ini mempunyai dual kamera ya, dengan resolusi masing-masingnya itu sebesar 48 megapiksel dan juga 5 megapiksel. Lalu untuk selfie-nya, kita akan coba untuk selfie-nya. Untuk selfie-nya sendiri ini mempunyai resolusi sebesar berapa ini ya, kita lihat dulu. Untuk selfie-nya beresolusi sebesar 16 megapiksel. Oke, sementara untuk bagian fotografi ini saya tidak akan banyak berkomentar, dan hasilnya seperti teman-teman yang sudah tahu itu ada efeknya dan apalah, sudah terkenal ya. Kalau misalkan dari produk Oppo, Realme, Vivo itu sudah pasti teman-teman udah tahu lah ya, kualitas si kameranya cukup baik dan cukup, apalagi kalau yang sama suka banyak efeknya biar mukanya lebih kinclong, lebih gimana gitu, cocok banget. Saya rekomendasikan untuk pakai produk ini ya, dari Oppo, Vivo, Realme itu ataupun Xiaomi itu sangat rekomendasi. Dan untuk desain pada bagian belakang ini menurut saya ini yang paling saya suka ya.
Ini kalau misalkan kena cahaya, kalau teman-teman bisa melihat, ini warna hijaunya itu akan sedikit menonjol pada bagian dari sini sampai atas, sementara untuk ke bawahnya itu warna hitam pekat ya. Dan ini menurut saya udah glass gini kelihatannya itu lebih mewah dan lebih elegan banget. Ini yang saya paling suka dari desain si Oppo ini. Sementara untuk penempatan kameranya ya menurut saya sih suka nggak suka gitu ya. Soalnya kalau yang di tengah gini ya udah banyak juga sih ya, mainstream banget gitu ya. Udah banyak yang pakai. Tapi kalau misalkan kita pada saat menggunakan si sensor fingerprintnya ini sangat pas banget, enak banget penempatannya, nggak salah gitu ya, sudah diukur berarti ya, udah enak banget. Sementara untuk performanya sendiri menurut saya kalau misalkan kita menggunakan si F11 ini untuk main game seharian atau sosial media dan dipakai sehari-hari, ini untuk pemakaian baterainya nyaman-nyaman aja sih. Kalau misalkan kita pagi-pagi baterainya 100%, ini kalau misalkan sampai sore ini masih tersisa sekitar 50% lagi atau 40%, paling di malam harinya kita bisa mengecas lagi, dan itu menurut saya worth it banget untuk pemakaian sehari-hari. Jadi buat teman-teman yang sosial medianya itu aktif terus atau misalkan sering banget ya menggunakan sosial medianya, Facebook, Instagram, WA dan lain-lain, ini sangat rekomendasi banget untuk dipakainya. Tapi kalau misalkan untuk kita menggunakan game ya, PUBG dan yang lain-lainnya, itu untuk performanya sudah baik ya. Settingannya sudah sampai, kalau misalkan main PUBG itu sudah sampai settingan grafis HD dengan frame rate high. Selanjutnya kalau misalkan kita untuk pemakaian baterainya sendiri, kalau misalkan kita terus main game itu bisa bertahan, kalau misalkan satu hari itu kalau terus-terusan sih ya sudah dipastikan ya nanti minta ngecas lagi sekitar 4 jam 5 jam ya. Kalau misalkan kita mainnya hanya sebatas sekali 2 kali kayak gitu, enggak terus-terusan, itu satu hari ya pengecasannya itu maksimal 2 kali ya, itu ya 2 kali pengecasan. Jadi saya rekomendasikan buat yang tampilannya udah kekinian, spesifikasinya sudah oke, harganya pun tidak terlalu mahal, dan juga untuk pemakaian baterainya bisa dibilang sudah irit ya, sudah awet. Ini bisa menjadi jawabannya ya si Oppo F11 ini. Apabila teman-teman mempunyai pertanyaan atau mengkritisi dari si video ini, boleh teman-teman silahkan ditulis saja di kolom komentar. Dan jangan lupa bagi yang suka sama video ini, please like ya sama video ini. Kalau misalkan tidak suka, dislike saja. Sekali lagi dukung terus channel ini agar kedepannya lebih berkembang dan lebih bermanfaat dengan cara klik tombol subscribe-nya. Mungkin hanya itu saja dulu pembahasan dari si Oppo F11 ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.